Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wasyukurillah, pada hari ini kita masih diberi nasihat sudah dapat berkumpul di ruangan pertemuan kita di Puskesmas Kelapa ini. Salam dan salawat juga terlupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat beliau kita dapat menikmati hidup lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Yang terhormat dokter kita, Dr. Romenta, dan teman-teman sejawat yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini adalah sebenarnya untuk satunya mengenai capaian kita dalam program. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin membahas masalah program yang ada di sini, persilakan nanti beberapa hal ya, mungkin karena Pak Uswadani kita tahu sendiri sudah purna bakti, jadi mungkin nanti ada pesan atau pepatah segala sesuatunya untuk kita semua yang masih aktif ya, mungkin menjadi PNS di sini. Mungkin kita nanti mendengar apa yang ingin beliau sampaikan. Untuk segala waktu itulah saya rasa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Selanjutnya mungkin pembukaan dari Bapak kita pimpinan Puskesmas, dari Pak Pasmi, waktu dan tempat yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati dan terhormat Dr. Haji Kuswandani, yang terhormat Pak Tamimi selaku Kasubag TU, yang terhormat Dr. Romenta, yang terhormat Pak Sulpawi SKM selaku Ketua Mutu, yang terhormat para kepala ruangan, bidang koordinator, ketua IBI cabang sekretariat ya, Kecamatan Kelapa, para bidan desa, dan semua yang hadir di ruangan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan, tentunya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang cukup adem ini ya, tapi tidak terlalu adem pula ya. Yang jelas mudah harus mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan. Sholawat dan salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabatnya, dengan harapan kita semua yang bisa menjadi pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf saya agak terlambat untuk datang ke sini tadi untuk acara Ramadan. Sebenarnya rapat itu mengenai penyambutan bulan Ramadan, yang diundang adalah seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para kades di Gedung Serbaguna. Tadi juga belum selesai pembahasannya masalah vaksin, tetapi saya sudah izin untuk ke Puskesmas Kelapa sini karena kita ada lokmin. Jadi sebentar lagi Bapak Ibu kita sudah menghadapi bulan puasa ya, bulan suci Ramadan. Saya pribadi mohon maaf apabila selama ini ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ataupun sikap saya yang ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf agar dibukakan pintu maaf untuk saya, sehingga kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini bisa dengan lega. Insya Allah kita bisa berlomba-lomba mencari pahala di bulan yang suci ini. Kemudian Bapak Ibu kita tahu bahwa memang beberapa bulan ini kita tidak mendapatkan TPP ya, belum mendapatkan TPP.
Kemarin juga sudah di-share oleh Bu Anda mengenai TPP. Jadi memang itu adanya, bahwa kita rencana akan dibayar 1 bulan untuk yang PNS. Yang PNS kan yang dapat TPP ini datang dari sudut yang lainnya ya, agar bisa ngepul ya, agar bisa ngepul dapur kita. Walaupun demikian, saya berharap walaupun pelayanan kita juga harus tetap dikedepankan. Ya, jangan gara-gara TPP tidak ada, tetapi pelayanan kita agak bagaimana dengan pasien ya. Senyum, salam, sapa itu harus tetap dikedepankan. Jangan hanya menjadi slogan saja ya. Jangan hanya menjadi slogan saja di akreditasi kita, tentu adalah orang tua kita. Bayangkan kalau pasien itu adalah kita, apakah mau ya kita dicemberut oleh tenaga kesehatan yang lainnya ketika kita berobat ke suatu pelayanan kesehatan, atau dikasari oleh entah perawat, entah bidan, entah dokter, entah siapapun kita, itu dia yang mengasari kita. Tentu kita tidak mau ya. Bayangkan mereka adalah kita. Jadi kita bisa merasakan dengan seperti itu, kita juga akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Begitu ya. Jangan hanya menjadi slogan ya. Jangan hanya menjadi slogan. Insya Allah yang namanya pahala kalau kita baik dengan orang, maksud saya insya Allah kalau namanya rezeki itu bisa datang dari sudut manapun yang tidak terduga, insya Allah ya. Selanjutnya mengenai BPJS atau UHC ya, UHC. Kepada bidan desa ini mohon untuk apabila ada ibu hamil yang sudah ketahuan hamil, itu tolong segera BPJS-nya atau UHC-nya diurus segera. Jangan sampai nanti sudah umur berapa bulan kehamilannya tetapi belum punya BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itu harus dilampirkan segera kakaknya serta nomor teleponnya, bisa sampaikan ke Mega ataupun petugas yang ada di puskesmas, baik Dezam ataupun siapapun, atau ke saya juga boleh, akan kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu selamat datang Dr. Pia. Mudah-mudahan ini kalau mengenai OHC ini nggak lama ya, nggak lama aktifnya, 1 jam, 2 jam itu mudah-mudahan bisa aktif. Tetapi belakangan ini saya dapat laporan dari Ibu Dezam, katanya agak lama ya Bu ya. Mungkin yang di kabupaten ini agak lelah ya, karena sudah berapa bulan ini mengaktifkan BPJS orang yang ada nunggak dan yang ada belum daftar sama sekali ya. Yang nunggak mandiri itu tunggakannya tetap. Ini perlu diketahui, mungkin nanti Ibu Dezam jelaskan ya, mohon jelaskan kepada teman-teman yang ada di desa agar bisa menyampaikan kepada masyarakat. Jangan salah kaprah ya. Ketika mandiri dia kemudian diaktifkan UHC-nya, maka utangnya itu hilang. Tetapi tidak begitu. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ibu Dezam. Juga dendanya itu denda pelayanan yang namanya itu ya, itu tetap ada. Kemarin kita ada kasus bahwa ada masyarakat kita yang berkeluh kesah mengenai tunggakan dia. Memang harus dibayarkan tunggakannya. Kalau tidak dibayar, ya itu utang pribadi. Jadi hari ini misalkan saya nunggak nih ya, sudah 1 tahun yang lalu. Utang saya 1 tahun yang lalu itu tetap ada. Saya hari ini mau masuk ke UHC karena tunggakan itu sudah cukup banyak, jadi saya nggak mau bayar. Saya daftarkan UHC. Hari ini ke depannya memang saya dibayarkan oleh pemerintah daerah, tetapi tunggakan saya selama 1 tahun belakang itu tetap ada, dan denda pelayanannya juga ada. Ketika saya berobat di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, maka denda pelayanannya akan muncul ya Bu Dezam. Mohon dikoreksi Bu Dezam kalau saya salah ngomong gitu ya. Itu ya. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Bu Dezam mengenai ini. Kemudian kita tolong teman-teman yang di pelayanan juga di semua ini ya. Saya sampaikan senyum salam sapanya tadi ya. Karena kita tidak tahu kita ini di sini kan kecamatannya, kampungnya Pak Bupati ya. Jadi apa segala macam informasi yang ada di puskesmas ini terkait pelayanan, terkait apapun itu sangat dengan cepat sampai ke telinga beliau.
Ya tentunya pasti beliau menelpon ke saya terkait apa permasalahannya. Jadi minta tolong, marilah kita layani masyarakat kita ini. Tidak hanya orang Kelapa, tetapi siapapun masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas Kelapa, layanilah dengan baik. Baik itu orang dari Kecamatan Bakam, Riau Silip ataupun Tembilang. Yang jelas ini kita harus berikan pelayanan yang terbaik. Benar dibersihkan, kemudian dijaga ruangannya ya. AC setelah digunain dimatiin, kipas angin juga setelah digunain ketika pulang dimatiin ya. Pak Dinar, ketika ada trouble ataupun masalah mengenai rujukan, itu jangan sampai didiamin aja gitu. Maksud saya bisa telepon saya, kalaupun malam-malam telepon, di mana miss-nya gitu ya. Takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, karena masyarakat ini terkadang kan pengennya cepat-cepat. Padahal kan mungkin memang rumah sakitnya belum menerima rujukan itu. Oleh karena itu tadi kita juga rapat di Gedung Serbaguna yang saya sampaikan di awal bahwa kita menyepakati mengenai vaksinasi. Ada beberapa desa yang menginginkan vaksin itu malam. Ada yang tidak mau juga malam. Kalau saya sih lebih berpikirnya kalau desa-desa yang jauh kayak Tugang, Terentang itu tidak memungkinkan untuk buka gerai malam. Karena gerai malam itu mereka maunya dibuka setelah sholat taraweh. Kita berada di masjid itu buka gerai, orang datang kita vaksin. Tetapi ini memang saya akan berpikir 2 kali dan saya akan rapatkan dengan tim besok mengenai gerai malam. Kita buka gerai siang aja sedikit, apalagi malam gitu, apalagi kondisinya pas taraweh ataupun bulan puasa ini. Ini juga harus disampaikan kepada makan puasa ya. Bukan saya yang berkata seperti itu, tapi ini Majelis Ulama Indonesia. Ini juga mohon disampaikan kepada masyarakat kita agar mereka bisa memahami terkait vaksin di bulan puasa ini. Tapi saya pikir mengenai vaksin ini Bapak Ibu, untuk P2 dan booster, bagi mereka yang mau bepergian itu akan mengejar puskesmas dengan sendirinya sadar untuk mau divaksin. Ini PR-nya hanya untuk bagi mereka yang tidak kemana-mana gitu ya. Karena targetnya setiap minggu itu memang harus sampai di 0,5% paling tidak kenaikannya dari jumlah penduduk yang ada. Gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu terkait informasi yang saya dapatkan. Satu lagi mungkin mengenai Ekin PHL ya Pak Tamini. Mungkin nanti Pak Tamini bisa sampaikan Ekin PHL, karena PHL juga harus buat Ekinnya ya. Tidak hanya PNS tapi PHL juga harus buat Ekin. Dan pun saya dengar ini Ekin PHL ini lebih ribet daripada yang kita punya PNS. Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan UHC dan BPJS, ada beberapa banyak ya peserta BPJS Mandiri yang minta dialihkan ke UHC. Pemahaman masyarakat itu UHC kalau sudah dialihkan ke UHC itu udah gratis, free. Yang tunggakan sebelum-sebelumnya tidak ada. Mereka menganggapnya seperti itu, padahal sebenarnya ketika mereka dirawat inap di rumah sakit, denda pelayanan itu tetap ada. Nah, terus juga tunggakan yang selama ini yang tidak dibayarkan itu sebenarnya ada. Cuman karena sudah dialihkan ke UHC itu untuk kedepannya yang ditanggung pemerintah, yang sebelum-sebelumnya tetap harus dibayarkan. Tapi pemahaman masyarakat itu tidak seperti itu, gratis dipikirnya. Kemarin udah beberapa kejadian kemarin pas depannya. Jangan sampai nanti ada lagi pengaduan yang seperti itu, yang kena ya kita lagi, yang salah kita lagi. Sebenarnya itu kurang, sebenarnya itu juga harusnya ada sosialisasi langsung dari atas, dinas-dinas terkait, unit-unit terkait. Kalau kita kan cuma memang pelayanan, kita kan melayani, kita pelaksana di lapangan. Sebenarnya harusnya ada sosialisasi lagi dari unit-unit terkait mengenai UHC ini, agar masyarakat lebih paham mengenai ini. Untuk batas waktu yang kayak pelayanan tadi ada batas waktu rumah
masyarakat biar kita bisa informasikan ke masyarakat. Nah, kurang tahu sendiri, kalau misalkan batas waktu bayarnya tuh kapan, kurang tahu juga. Kemarin kan sempat yang kasus kayak kemarin yang pada pemegang Layanan medis itu tunggakannya udah nggak perlu dibayarkan lagi. Tapi kalau ketika dia dirawat inap tetap itu muncul lagi 45 hari. Dan itu denda pelayanan 45 hari itu berdasarkan perdiagnosa, bukan semua sama, tidak, perdiagnosa, tergantung tindakan juga. Jadinya setiap diagnosa itu denda pelayanan berbeda-beda. Beda-beda. Misalkan DHF sama apa gitu yang lain. Iya, Beda ya? Iya, tergantung diagnosa. Biasanya begitu. Yang kalau aturan-aturan yang lama per diagnosa, tergantung diagnosa, besar denda pelayanan. izin Pak Kapus. Siap. Kan kita kan nggak semua yang tahu informasi ini Pak Kapus. Iya. Saya sendiri baru tahu waktu kejadian itu sebenarnya Iya. kalau ada denda layanan kalau belum mencapai 45 hari. Salah kita juga sih, kita nggak menginformasikan ke masyarakat kan. Masyarakat nggak tahu, yang penting dia tahu gratis. Ini juga dari Poli, Iya. kalau tahu BPJS-nya aktif kan otomatis kan nggak masalah. Iya. Mau pasiennya kemana saja kan yang penting diterima. Betul. Nah, jadi untuk kedepannya masukan kami dari Poli, yang untuk yang petugas BPJS, Iya. aturan-aturan yang ada di BPJS itu diketik atau di-print sebagus mungkin, diinformasikan ke kami di pelayanan, Iya. biar kami juga bisa menyampaikan di Iya. masyarakat. Dirujuk berarti kan rumah sakit. Nah, yang bersalin di puskesmas, misal yang kita akan di puskesmas, selama ini kan kita nggak tahu ada denda atau dari mana. Ya, terus pertanyaannya? Jadi maksud kami ada beberapa pasien yang sudah didaftarkan UHC tapi sampai sekarang tidak aktif-aktif, apa mungkin terkendala oleh hal tersebut mungkin. Semua pasien yang punya BPJS Bangka Barat itu sebaiknya kita anjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit mentok saja, kecuali beberapa spesialis yang tidak ada di sana ya, baru boleh kita rujuk ke Pangkal Pinang. Nah, kalaupun mereka mau ke Pangkal Pinang, langsung mereka tanda tangani surat pernyataan itu. Jadi nanti ketika Pak Bupati bertanya, ini memang kemauan dari si pasien, bukan dari kita. Gitu ya, minta tolong nanti di pelayanan baik di Konet, UGD ataupun Poli ketika ada pasien yang tidak mau dirujuk ke mentok, tanda tangan aja. Surat pernyataannya kemarin sudah saya buat dan sudah diketik oleh Dewi, nanti tinggal diperbanyak. Kemarin sudah saya kasih sama Bu Pero. Dari BPJS atau BPJS yang enggak, mereka kan balik ke wajib. Saya selalu bilang, kalau ke rumah sakit itu gratis kalau kita orang Bangka Barat, kalau punya KTP Bangka Barat, tetapi kita tidak dikasih pilihan. Iya. Kita digratiskan tapi tidak dikasih pilihan, kita harus ke rumah sakit mentok. Gitu. Nah, yang saya dengar tentang kasus yang dari yang di SBT, boleh ya kita merujuk ke rumah sakit lain. Bukannya setahu saya waktu pertama kali UHC itu digembur-gemburkan, kita merujuk ke rumah sakit mentok dulu. Memang tidak ada spesialis yang memadai, mereka akan merujuk ke rumah sakit yang lain. Masuk ke situ mengikuti mereka untuk ikuti sosialisasinya tadi. Nah, disitulah kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan para perangkat desanya. Di situ kemarin dimulai 2017 itu 2,5% dikali biaya tunggakan dikali lagi biaya rawat inapnya. Begitu peraturan dari BPJS-nya. Maka dari itu ditekankan oleh BPJS bahwa peserta BPJS itu seharusnya rutin setiap bulan untuk membayarkan iurannya agar tidak terkena denda pelayanan tersebut. Kemungkinan antara itu atau dia berobat di bawah tanggal 10 di sini. Posisi BPJS kan masih aktif. Kalau di atas tanggal 10 otomatis BPJS kan aktif karena premi karena tidak dibayarkan. Tapi pasien Ada beberapa kemungkinan. kunjungan pertama Zam. Kunjungan pertama pasien tuh kunjungan pertama ke puskesmas. Dia pasien tuh ingat kami di Polri dia itu ketima. Dia itu ketima dengan umum. Iya. Umum dia ketima tuh. Dia diagnosa kan miomia ada sama Miomateri. Dia datang ke sini minta rujukan. Nah, kami biasa ya bikin rujukan kan dengan ada keterangan dari dokter kan. Iya. Nah, dokter lihat karena mungkin Lanio itu dari Tima. Kami kan juga apa dia menyarankan ke umum untuk atau masuk ke Tima, tapi pasien itu lah bawa
keterangan dari timah kan? Dari timah. Dengan Secara tertulis, saya sudah sering kali minta ke BPJS agar dibikin secara tertulis. Misalnya itu tunggal atau ganda. Itu kalau kita setiap kali ada kecelakaan pasti teman-teman menelpon ke saya. Itu ditanggung atau enggak? Nah, kadang bisa berubah-berubah, nggak ada kepastian gitu. Jadi susah kita kalau ibaratnya kita seolah-olah membuat peraturan sendiri. Apalagi untuk tahun yang terbaru ini, itu hanya lewat pendengaran saya aja, nggak ada tertulis disampaikan ke Puskesmas Kelapa. Untuk denda pelayanan di awal tahun 2017 itu 2,5%. Nah, yang sekarang katanya 4,5 atau 5% itu sekarang. Tapi tidak ada sama sekali surat menyurat atau apa ke kita. Memang BPJS ini agak bagaimana ya, tetapi begini ya Bu Mega, kita simpulkan saja agak secara garis besarnya. Nanti kita sampaikan aja ke semua unit, itu aja. Secara Denda pelayanan. Jadi pasiennya ngotot itu. Katanya sekarang ini kan gratis. Akhirnya dari pihak itu juga kan BPJS kebingungan. Bagaimana caranya biar pasien UHC itu tidak kena denda pelayanan. Gitu. itu BPJS. Iya. Masih dipertanyakan lagi itu. Iya, BPJS-nya mana lagi ya? Tunggakannya sampai sekian juta. Benar ya Bu Renia? Pernah kita cek sampai 4 jutaan, sampai 5 jutaan. Nah, oke, di awal di kita rawat jalan. Besoknya aktif BPJS-nya kan, yang ini tadi. Nggak tahunya di dalam antara hari dan kita daftar UHC ke hari 45-nya itu tiba-tiba dirawat. Kita kan mungkin pasti sudah lupa ya, sudah tidak tahu lagi pasien itu harus kena denda pelayanan atau tidak. Jadi yang mungkin salah satunya memang benar kita setidak-tidaknya ajukan pasien mungkin ke rumah sakit Bangka Barat. Ya, kalau di Bangka Ya, Barat silakan. masih bisa kita kompromi lah, koordinasi dengan direkturnya kapan para petinggi